Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirada Spanila. Saya mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya tentang pesan-pesan surat Atin dengan modul PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan kita kelaskan dulu ke depan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Anissa, Hadir, Bu. Aziza, Hadir, Bu. Malen, Hadir, Bu. Teta, Hadir, Bu. Urwa, Hadir, Bu. Hamid. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Nah, materi kita apa hari ini? Apa judulnya? Ini. Apa judulnya yang ada di depan? Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Atin dan hadis tentang silaturahmi. Nah, masih ingat pelajaran kita minggu kemarin yaitu membaca surat surat Atin. Nah, untuk minggu sekarang kita membahas tentang memahami pesan pokok Quran surat Atin ayat berapa? Ayat 1 sampai 8. Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu Garuda Pancasila ya, untuk sebagai pemberi semangat kita secara nasionalisme. Silakan berdiri semuanya. Pancasila, aku tak pendukungmu. Maju. Nah, silakan duduk kembali. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa baca? Aziza, yang nomor 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Yang kedua, silakan kelompok 2. Bacakan Urwah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik diharapkan membuat laporan tentang pesan-pesan pokok Quran Surat Atin dengan dengan baik. Sudah tahu kalian sebab penamaan surat Atin? Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Maka sekarang kita bahas surat Atin terlebih dahulu. Surat Atin termasuk surat yang berapa dalam Al-Quran? 95. Berapa ayat? 8 ayat. Kemudian tergolong surah apa? Makkiyah. Makkiyah. Kenapa digolongkan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Jadi kalau surat itu diturunkan di kota Mekah, digolongkan menjadi surat Makkiyah. Panjang. Kemudian nama Atin diambil dari kata Buah din. pada ayat pertama surat ini.
Apa? Apa? Baca surat ayat pertamanya. Watini wazaitun. Atin buatin. Nah, coba lihat mana yang buah tin, mana yang buah zaitun. Buah tin yang warna kuning. warna ungu. Buah zaitun warna Kuning. mana dia banyak tumbuh? Di Mekah. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Kemudian gunung apa? Gunung Sinai. Gunung Sinai. di mana tempatnya? Di Mesir. Di Mesir. Adalah tempat Nabi Musa Alaihissalam bermunajat atau menerima wahyu. Nah. Ini apa namanya? Mega. Nah. Apa itu Mega? Mega adalah kelahiran yang melepaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ini memiliki Tuhan yang sama, itu mengajak ada manusia untuk tauhid atau yang bersama Allah. Mega adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, sekarang kita baca surat At-Tin sama-sama dulu. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jadi itu arti ini buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, waturi sinin. Nah, kelompok tiga dua, ibu suruh bacanya. Baik ketiga. Kelompok satu ayat 4. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, ayat kelima, kelompok dua. Summa radadnahu Summa radad. Qawala sugra. Summa radadna. Radadna. Kelompok dua. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia berat badan terseret jalan-jalannya. Nah, kelompok satu. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Mendapatkan pahala. Yang ketujuh, ya, kelompok dua. Wa ma yukadzibu ba'du biddin. Maka alasan kedua yang orang yang mengulangkan hari mendapatkan setelah adanya bukti-bukti itu. Kelompok satu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, Bukanlah Allah hakim yang paling adil. jadi bukankah Allah hakim yang paling adil? Arti dari ayat 8. Nah, sekarang kita bahas tentang pesan ayat 1 sampai 3. Jadi pesan yang ayat 1 sampai 3, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon,
dan Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Bacakan pesan ayat 4 oleh kelompok 1. Allah telah menciptakan manusia dan membentukkan sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Nah, jadi itu pesan ayat yang 4. Sekarang tugas kalian mengerjakan membuat poster dengan kertas karton atau kertas manila yang telah disediakan. Nah, ini kalian terdiri dari 2 kelompok. Ibu bagikan. Silakan. Nih, kelompok 1, kelompok 2. Nah, apa tugasnya? Silakan baca tugasnya dulu. Membuat poster pesan-pesan surat Al-Tin. Nah, buat nama kalian nanti di nama kelompok di sini ya. Kemudian alat dan bahan, kertas manila sudah, lem sudah, gunting sudah, pulpen sudah. Nah, tugas kalian diskusikan dulu. Ini kan tidak berurutan. Pesan-pesan ini tidak berurutan, jadi kalian harus urutkan dari nomor pesan surat Al-Tin dari yang ayat 1 sampai 8 secara berurutan. Nah, kasih nanti nomornya ya. Paham? Nah, ayat 1 dan ketiga mana dia? Harus diskusikan bersama ya. Nah, silakan, sudah paham dengan apanya perintah dalam membuat poster? Ya, bikin nama kalian. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik. Nah, manusia ini lebih sempurna daripada hewan. Pesan ayat kelima, bacakan Hamid. Menciptakan manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang rendah, Serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Nah, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, siapa utusannya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Pesan ayat 6, baca boleh. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak akan putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Jadi pesan ayat yang ke-6 itu orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tiada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Pesan ayat ke-7, Teta, silakan baca. Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia maha kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Kemudian ayat ke-8, silakan Aziza. Jangan
Kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia? Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Jadi pesannya yang ke-8, Allah itu adalah hakim yang paling adil. Iya, gunting siapanya rapi-rapi. Ya. Bicara Tuhan. Baiklah, Ibu sudah selesai karyanya? Sudah. Coba angkat tangan. Nah, coba lihat Ibu. Oh iya. Sudah, kelompok 1 sudah. Sekarang tugas kalian menampilkan karya kalian ke depan satu persatu. Dari kelompok 1 dimulai ya. Kelompok 1. Nanti kalian tampil ke semuanya satu kelompok. Nah, yang kelompok 2 coba dengarkan penjelasan dari teman kalian yang tampil begitu juga. Nanti kelompok 2 juga nanti kan tampil dan dengarkan juga oleh kelompok 1. Jadi saling mendengarkan. Harus tahu mana yang pesan pokok ayat 1 sampai 8. Oke, udah siap? Silakan kelompok 1 tampilkan hasil karyanya ke depan. Yang kelompok 2 coba perhatikan temannya dalam penampilannya. Inilah hasil karya kami dari kelompok 1. Pesan-pesan surat Al-Fatihah dari 1 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang pesan-pesan surat At-Tin. Ayat 1 sampai 3. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam dan negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Kemudian kelompok 2 silakan tutup dulu kelompok 1. Terima kasih atas penampilannya. Ya, silakan kelompok 2 tampilkan hasil karyanya. kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil karya poster ini pesan-pesan surat At-Tin 1 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil karya pesan-pesan surat At-Tin. Ayat 1, 3 dan 4 bersama. Ayat 1, 3 dan 4. Buah tin dan zaitun banyak
Indonesia, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi Yesus, antara lain Nabi Isa, Mesir adalah tempat Nabi Isa, AS. Sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan penulisan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia kafir atau memisahkan Allah. Keempat, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah telah menetapkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala pada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Sudah? Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang silakan duduk. Hari ini pembelajaran kita selesai. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini kelompok 1 tentang pesan-pesan surat Atin ayat 1 sampai 3 apa tadi? Bahwasanya surat Atin itu di mana terletak? Di Mekah. Di mana? Di mana surat Atin? Buah Atin itu terdapat tumbuh di mana? Di Syam. Di Syam. Kemudian di mana tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu? Di Gunung Sinai. Kemudian di mana tempat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa? Di neraka. Bagaimana Allah memberikan bentuk pada manusia? Dengan bentuk yang sempurna. Jadi bentuk itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tiada putus-putusnya. Sudah paham sampai di sini? Baiklah, terima kasih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semoga pembelajaran kita hari ini kalian bisa memahami dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari bahwasanya kita tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lakukanlah segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Nah, sebelum kita pulang kita berdoa dulu.